punya potensi industri ini kan. Dan ini istilahnya apa? Satu segmen yang bisa meningkatkan pertama lapangan kerja. Itu ya Bu ya. Yang kedua juga sebenarnya pajak untuk negara. Ini kan jadi circular economy. Iya benar Pak, betul Pak, betul. Memang potensi pasarnya masih ada. Kemudian kita memang temanya di produktivitas, di peningkatan kapasitas produksi. Contoh Ibu sekarang produksi C. Oh, saya produksi 2 kontainer setiap bulan. Profitnya bagus. Nah, dari 2 kontainer sebulan akan peningkatan menjadi 10 kontainer per bulan. Itu tidak sulit. Itu karena masalah finansialnya aja. Selama manajemennya memang sudah proven. Gitu Bu. Yang menjadi kendala di mana-mana di industri adalah di manajer ya. Karena manajer tadi orangnya harus kompeten, harus efektif, efisien. Selama itu sistem sudah ada, ningkatin 2 atau 3 kali kapasitas, itu masalah finansial. Ibu menggandeng apa? Bank, gampang. Investor pribadi, kalau ada gampang Bu. Mungkin punya Pak Is atau saya juga, Ibu perlu berapa miliar, gimana multi sharingnya. Selain ada ininya, tidak susah sekarang. Iya. Kalau saya Ini 40. boleh aja asal investornya dan kemasan. Oh, itu kan di MOU terserah. Iya. Yang penting sistem profit, pasar ada, gitu kan. Kapasitas produksi kami ini masih kecil kan, batas waktu itu. Karena Pak Yoyo berpikir sentral individu. Kalau Ibu Pak Is, Pak Yoyo perlu apa? GM untuk produksi, saya punya stok yang udah pensiunan, ceplok kemari. Tetap Pak Yoyo harus melibatkan expertise di bidangnya masing-masing. Orang dibesarkan di tempat di pabrik itu begitu melihatnya udah tak gitu. Betul, maaf ya. Dan potensi pasarnya ini Pak Oh iya pasti. masih ada. Itu Jadi yang Ibu menjadi melibatin pendorong orang bisnis yang di situ, berkompeten. Pak. Jangan berpikir berdua, ya misalnya gelas itu keisi penuh. Padahal ya luber, nggak berbekas. Nah, sekarang gelasnya diperbesar. Ya kalau kita orang lain gimana nih? 0,00 nggak tahu. Nah, dari sini berarti ada kendala nih. Itulah kelemahan. Ini contoh konkret ya. Segmen pasar 1%. Cuma sampai sekian. Apa sih kendalanya? Untuk ngisi tadi. Kendalanya ini Pak, kapasitas produksinya masih kurang Pak. Nah kalau gitu targetnya dikurangin berarti ya, biar mudah Mungkin tercapai. ini terlalu tinggi misalnya. 1%. Kata mau ngambil segmen pasar 0,5%. Enggak, kita jangan main persen. Target kita misalnya sebulan omsetnya sekian. Oh, kalau itu nanti income, Bu. Boleh, revenue. Itu revenue itu Bu. Revenue Kalau di sini silakan. barusan, dan di sini kita belum bicara spesifik sebenarnya. Spesifik itu nanti Silakan. ketika di sasaran. Mau berapa? Tapi supaya nyambung gitu loh Mas Iqbal. Per bulan. Nyambung analisisnya itu dari mana? Angka. Faktor penyebab Actualnya yang apa? bisa. Sehingga analisa gampang. Ini- Dibanding kalau nggak punya template ini, Susah, gitu. susah. Artinya Oke, gitu loh, target maksudnya apa? Pak Wahyu itu untuk bisa menginline-kan, mensinkronisasikan analisa ini terkait dengan nanti kebijakan sasaran yang dikaitkan plus minus ini. Plusnya adalah yang mempengaruhi keberhasilan, minusnya adalah yang menghambat atau menjadi kendala untuk Nanti untuk mencapai improve. sasaran, gitu. Karena kan kita sebenarnya Itu sih itu sebenarnya. kan untuk improve. Ini alur berpikirnya nih. peningkatan. Ya. Target 1% tuh ketinggian kita kurangi nggak apa-apa ya Pak? Itu yang bisa ngerasain Bapak. Mau ambil berapa persen? Nanti itu bisa dilakukan di klausul 9 yang disebut sebagai manajemen Evaluasi. review. Oh, ternyata ini 3 Ternyata kita bulan kok. targetnya terlalu tinggi. Nanti di manajemen review diatur tuh. Breakdown lagi teh. Idealnya Bu, actual itu sebenarnya tadi Betul itu. 90% dari yang angka-angka di sini berarti sudah mencapai. Jadi artinya Tapi kalau di bawah 80% berarti kendalanya achievement harus rate dianalisa. itu ideal itu sampai 90% dari yang ditetapkan. Paham ya? Kalau misalnya targetnya itu dianggap 100% adalah revenue-nya, maka ide yang disebut Pak Wahyu 90% adalah revenue nominal. 80% is oke, tapi kalau sampai 70%, 75% ke bawah, why? Itu yang perlu dianalisa ulang, perlu dikaji ulang. Jadi biasanya actual
Kalau di atas 90% itu bagus. Kalau antara 80 sampai 89 mungkin cukup lah. 70 sampai 79 udah kelas Bu. Di bawah 69 ayo udah terbiasa ya pakai ini. Target boleh per tahun tapi tetap nanti dikonsumsi per bulan. Tadi Pak Yo minta target 1%, actualnya berapa? Masuk klasifikasi ini. Atau mungkin gini Pak Wahyu, 79 itu mungkin segitiga aja kali, bawahnya yang baru cross gitu Pak. Oh gitu. Nah, Oke. ya. Ini sih ini aman. aman. Segitiga Sama-sama cukup. satu digit gitu loh kalau di atas itu dua Ini lingkaran. kan bagus, Dua lingkaran, bagus sekali. bagus sekali. Bagus sekali. Istimewa. Bagus. Bawahnya bagus. Bawahnya cukup. Bawahnya cukup. Bawahnya kurang. Udah. Silangnya satu aja kali Pak Wahyu itu bawah. Bu Yuni Ini ini perlu sebagai disini. apa? Arah kompas mana yang oke, mana yang belum. Yang oke Itu biar kan di setiap jalan. bulan loh Bu, Pak. Ini Setiap evaluasi bulan. Setiap Setiap bulan bulan Pak. dievaluasi. Makanya target Manajemen tahunan review. boleh, tapi ujungnya harus dikonsumsi per bulan. Mbak Nina dibantu ya, pelajari di klausul 9. Klausul 9 itu mengatakan tentang bagaimana internal audit, bagaimana manajemen review, bagaimana mengevaluasi. Ada yang tanya ketika itu bagus sekali, Pak, kalau target pencapaiannya dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan bahkan semua tercapai bagaimana Pak? Apa bagus atau berhenti? Enggak. Lihat klausul 10, continuous improvement. Challenge, targetnya ditingkatkan. Yuk, kita Kan sebenarnya manajemen ini nih Bu, sebenarnya manajemen harus punya activity plan. Sasarannya apa disebut aja semua. Targetnya berapa? Baru actualnya. Karena Jadi- kalau actual tanpa ada target, kita nggak tahu evaluasi. Ini bagus atau enggak atau on track. Selalu harus ada target. Target ini adalah mimpi gitu kan. Actual ada kenyataan. Kalau ada gap ini, baru action next PDCA-nya seperti apa sih? Ini kan sebenarnya rangkuman dari PDCA. Manajemen itu kan luas sekali ya Pak. Ya, cuman kalau di saya dulu simbolnya adalah manajemen adalah PDCA. PDCA adalah pendekatan proses. Pendekatan proses adalah bagaimana setiap Pendekatan apa? Pak? proses. Pendekatan proses. Bagaimana ketika kita melakukan satu kegiatan itu harus dibuat satu perencanaan lalu dilakukan hasilnya diperiksa, setelah diperiksa ditindaklanjuti. Itu aja simbolnya. Bahwa nanti manajemen mutu, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen lingkungan itu soal lain dari tema apa yang akan kita manajemeni lah gitulah bahasanya. Masing-masing pengen targetnya berapa, actual achievement-nya berapa. Kalau ada gap, maka harus diperbaiki. Ini aja sih. Kami memang mungkin masuknya bukan dari situ, tapi kita pertama ketemu dulu kendala, baru kita cari solusi, Pak. Jadi bukan dari mimpi dulu gitu ya, Iya. bukan dari target dulu, tapi kita jalani, kemudian ada kendala, kita cari solusi. Itu terus Pak, ya. begitu ya, baru ketemu Iya, masalah, Pak, baru ketemu masalah Pak, baru. itu yang saya sebut tadi di awal, manajemen by lucky. Baiklah. Keberuntungan. Kalau ini Artinya- terstruktur, udah kita punya Kalau- kan, Bapak market sebenarnya udah ada kan, cuma belum terstatement. Produk Bapak udah punya. Kenapa nggak dianalisa? Makanya sudah ada Bapak semua basicnya kok sudah di ada. Omoda Cuma itu. ini kita sutur. Oh, ada market, ada produk, ada price, ada mutu, Kalau ada revenue, Pak Wahyu bilang ada lebih- apa misalnya SDM, monggo. Gitu kan. Ini banyak rangkaiannya. Kenapa Pak Wahyu tadi bilang bilang? lebih apa ya, positive thinking karena manajemen by lagi. Kalau saya bilang manajemen by trial and error. Ya. Kita akan melakukan suatu tindakan ketika sudah temukan suatu kesalahan atau masalah. Nah, maka saya selalu ngajak berpikir positif. Kalau kita bicara masalah dulu, pasti orang akan berpikir menjadi negatif. Yuk, temukan potensi mana yang akan kita lakukan improvement. Kenapa saya nggak menggunakan istilah perbaikan? Konotasinya akan menjadi negatif lagi. Pak, apanya yang rusak?
Karena bicara perbaikan berarti ada sesuatu yang kurang. rusak. Hmm. Tapi kalau peningkatan, meski target itu tercapai, meski tidak ada temuan masalah yang menjadi hambatan, potensi perbaikan menjadi semangat kita untuk berubah semakin baik. Ya, kalau kami by luck atau by trial and error ya, by trial and error. Untung Pak, tapi nanti ada saat tertentu ada stuck, itu jadi kendala, perlu energi yang jauh lebih besar, ekstra energi. Nah kalau udah terstruktur enak.